ma'bud. Yang harusnya dia beribadah malah dia diibadahi sehingga melampaui batas. Dan jenis yang kedua yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim au matbu'. Apa makna matbu'? Dia manusia namun ucapannya diikuti. Seperti siapa? Dai-dai, seperti orang-orang yang soleh, seperti mufti-mufti. Maka mereka umumnya adalah manusia biasa, namun karena mempunyai ilmu, maka dia matbu, dia diikuti. Maka masuk kepada perkara ini seperti yang kami sebutkan tadi, para dukun-dukun, para kuncen-kuncen yang tadi ridho untuk melaksanakan kesyirikan manusia dan dia mendapatkan uang dan ketenaran meskipun menjadi perantara antara manusia dengan iblis. Maka matbu di sini masuk kepadanya pertama ulama as-su, yang mana mereka menyerukan kepada kekufuran dan menyerukan kepada kesyirikan dan menyerukan kepada kebid'ahan dan menyerukan kepada berbagai perkara yang keluar dari Islam. Maka mereka masuk di sini kepada taghut dari segi matbu'. Untuk contoh dari segi taghut yang matbu' dari para alim ahlul ibadah adalah contohnya orang-orang Nasara dengan pendeta-pendeta dan orang-orang Yahud dengan pendeta-pendeta mereka. Untuk melihat bagaimana orang Nasara pendeta mereka katanya kita ini anak-anak Allah, tidak menikah. Dan para putri-putri yang ada di sini, putri-putri yang dipilih oleh Allah, tidak menikah. Menikahnya dengan Allah langsung. Akhirnya mereka memutuskan fitrah yang ada pada mereka. Maka kasus-kasus yang banyak di beberapa gereja banyak kuburan-kuburan massal, kuburan anak-anak. Hasil dari abortus. Apa abortus? Aborsi sama. Maka hasil dari abortus dari apa yang terjadi penyelewengan dari fitrah mereka. Maka di saat mereka mengatakan kita ini tidak menikah diikuti. Tidak boleh di antara kita menikah diikuti. Dan mereka mengatakan bahwa asalisu salasah, kita beribadah kepada Rob namun terbagi menjadi 3, Allah Bapa, Allah Anak dan Rohul Kudus dengan istilah for the Father, with the name of the Father and the Son and the Holy of Spirit. Di saat mereka melaksanakan demikian, dibagi 3 ibadah itu. Ibadah yang satu dibagikan kepada 3. Hanya mendapatkan 1/3 Allah Bapa dan 1/3 lagi untuk Allah Anak. Padahal makhluk. Namun itulah keadaan mereka. Maka mereka membuat perkara-perkara yang bid'ah, yang sesat seperti ini, kemudian diikuti. Dan mereka mengharamkan perempuan-perempuan biarawati menikah, diikuti. Dan mereka mengatakan kita ini tidak menikah laki-laki, diikuti. Akhirnya mereka bermain dengan anak-anak, pelampiasannya. Sehingga menjadi masuk kepada perkara homoseksual dan masuk kepada apa? Pedofilia. Bermain dengan anak-anak kecil. Alhasil perkara seperti itu diikuti, di sini masuk kepada taghut dari segi apa? Matbu'. Telah datang pendalilannya jelas di Al-Qur'an. Di dalam surat Taubah Allah berfirman ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Maka mereka mengambil alim-alim ulama orang Yahud dan Nasara dan pendeta-pendeta mereka yang ahlul ibadah dan yang berilmu, arbaban min dunillah, tandingan selain Allah. Berarti taghut sudah masuk di sini. Dari segi apa? Dari segi matbu. Maka ayat ini telah diperjelas dengan hadis. Yang mana hadis ini datang dari Ashabus Sunan, dari sahabat Adi. Adi Ibnu Hatim dulunya dia adalah seorang Nasrani.
Kemudian dia memahami bahwa agama Nasara itu agama yang sesat, agama yang asalitsu salatah, peribadatan yang syirik, menyembah Allah yang satu tetapi tiga dalam peribadatan. Alhasil dia masuk kepada Islam. Di saat dia masuk kepada Islam, di dalam hadis ini dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW ayat tadi bahwa orang-orang Nasara dan Yahud ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Dan diriwayat bahwa Adi masih menggunakan salib. Wallahu alam, yang jelas riwayat itu kita bahas sekarang di beberapa riwayat, namun tidak menjadi poin yang seperti itu. Kemudian diperintahkan oleh Nabi agar dilemparkan, maka dilemparkan. Sahihnya di sini Adi Ibnu Hatim berkata istidrak, berkomentar kepada ucapan Nabi tadi. Ya Rasulullah, inna lam natakhidhum arbaban, qala bala, alaysa yahilluna lakum ma haramallahu alaikum fa yahilluna ma yuharrimuna ma ahlallah fa yuharrimunahu fa qala bala qala tilka ibadatuhum. Maka Adi Ibnu Hatim di saat Nabi membacakan ayat tadi, mereka menjadikan rohib-rohib mereka dan ulama-ulama mereka tandingan-tandingan seperti peribadatan kepada Allah. Dipikirnya oleh Adi di dalam beberapa riwayat, nahnu ma na'buduhum, kami tidak sujud beribadah kepada mereka ya Rasulullah. Maka diberitahu oleh Nabi, bukankah jika mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah seperti asalitsu salatah, syirik tidak boleh, kalian menjadikan anak Allah dan Allah itu Bapa, tidak boleh kalian menjadikannya, dan ibadah kepada tiga yang tadi tidak boleh kalian menjadikannya. Dan mereka mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah seperti para biarawan dan biarawati yang dilarang untuk menikah, kalian mengikutinya. Dan mereka mengatakan penebusan taubat. Jadi orang-orang yang berbuat dosa, para gangster penjual narkoba di Italia, maka dia jual narkoba, dapat miliaran dolar dan membunuh masa depan anak-anak mereka, anak-anak kampung mereka, negeri mereka. Tinggal bawa segepok uang ke pendeta, pendeta ampuni dosa-dosa aku. Seperti itu. Itu kenyataan dan sampai detik ini ajaran mereka seperti itu. Maka mereka melaksanakan apa-apa yang diharamkan diikuti. Melaksanakan apa-apa yang dihalalkan oleh mereka diikuti, padahal di syariat menyelisihinya. Maka kata Nabi, bukankah kalian mengikuti apa yang mereka haramkan padahal Allah menghalalkan? Tentu. Dan kalian menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah? Bala, kata Adi. Tilka ibadatuhum. Maka inilah jenis peribadatan yang mereka lakukan. Jadi bukan permasalahan sujud kepada pendeta itu maknanya. Maka istidraknya Adi Ibnu Hatim, kami tidak sujud menyembah mereka, tidak. Tetapi Nabi tidak menginginkan masalah sujud dan menyembah, tetapi dari permasalahan matbu', mengikuti fatwa-fatwa mereka yang menyelisihi syariah. Itu dia. Jadi bukan jenis yang pertama ma'bud, disembah. Yang kedua sekarang diikuti. Dan ini masuk kepada mereka orang-orang mufti yang diikuti dalam kesalahan mereka. Maka atsar ini barakallahu fikum telah datang diriwayatkan oleh berbagai sunan, seperti diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam At-Tabari dan Imam At-Tabrani dan Al-Baihaqi, semuanya dari jalan Abdus Salam Ibnu Harb, hadatsana Ghatif Ibnu A'yan an Mus'ab Ibni Sa'ad an Adi Ibni Hatim. Maka sanad ini semua rijalnya thiqat kecuali Ghatif Ibnu A'yan dan dia majhul. Namun datang jalan yang lain dari jalan Hudzaifah, bukan dari Adi, yang sama lafadznya, bahwa Hudzaifah membaca ayat Al-Quran ini dan menjelaskannya. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dan Al-Baihaqi, yang mana sanadnya pun dhaif, dari jalan Atha Ibnu Sa'ib an Abil Bahtari an Hudzaifah. Maka disebutkan Abul Bahtari namanya Sa'id Ibnu Fairuz, dikatakan oleh Al-Ala'i dan yang lainnya di Jami' Tahsil kathirul irsal an Hudzaifah. Maka dia juga di sini
banyak mengirsalkan, mungkin tidak mendengar dari Hudzaifah. Dan juga datang riwayat dari dua jalan ini misalnya bisa naik kepada derajat hasan li ghairi. Maka hadis ini pun telah dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah di Sahihah dan di Ghayatil Maram. Maka hadis ini hadis yang sahih. Maka ini jenis yang kedua dari matbu yang mana dia itu diikuti. Dan begitu pun dari perkara yang matbu, permasalahan diikuti seakan-akan dia menjadi mufti, itu bagi mereka yang seakan-akan dohirnya baik. Mereka yang hidup di masjid, para kuncen-kuncen banyak yang mereka itu hidup di masjid, terutama masjid apa? Yang dibangun padanya kuburan. Para kuncen-kuncen itu sibuk di saf awal, bahkan di antara mereka muadzin. Nah, setelah selesai salat, ayo nyekar, badal asr, nyekar ke kuburan itu. Dia yang jadi kuncennya. Seperti itu. Maka di sini bisa jadi yang kedua, kalau tadi orang-orang yang baik kesannya, para pendeta orang baik dan orang berilmu. Maka bisa jadi yang masuk kepada matbu yang diikuti dalam kesesatan adalah para dukun, para kuncen, para paranormal, para pembuat sihir, yang mana mereka yatba'una fima yaqulun, yang diikuti ucapan-ucapannya. Bagaimana gambarannya? Seperti pernah beberapa saat kami dulu meruqyah orang yang kena jin sampai teriak-teriak. Waktu di Blok E, dibawa ke Ampalu. Kami ruqyah, alhamdulillah dengan izin Allah, diam. Katanya, alhamdulillah keluar dan sebagainya. Saya bilang, halas, jangan diberikan apa-apa dan sebagainya, cukup diruqyah. Ternyata mendengar kabar setelah 2 hari dibawa ke pesisir. Dibawa ke orang berilmu. Akhirnya menjadi dan menjadi. Setelah disembelihkan ayam hilang. Jadi dibuat menjadi. Kalau tadinya biasa. Tapi sekarang malah menjadi. Sembelihkan ayam hilang. Hilangnya tadinya 1 bulan. Nyembelih ayam hilang. Setelah itu makin dekat. 2 minggu sudah jadi lagi setelah disembelihkan ayam. Setelah itu 1 minggu. Jadi menyembelih dalam sebulan berapa kali. Maka perkara seperti ini, si penyihir ataupun orang yang pintar tadi, dukun, ahli klinik, paranormal, maka mereka itu di sini masuk juga kepada togut dari segi matbu. Kenapa? Karena mereka mengajak kepada kesyirikan di saat anaknya terkena jin. Datang ke tukang dukun ini, dia akan membacakan mantra dengan kemenyan, kemudian pura-pura ataupun benar yang jelas, seakan-akan dia menjadi perantara antara manusia dan jin, kemudian merubah suaranya menjadi tinggi, cekikikan dulu biar kuntilanak, ataupun dia membisu, pocong karena pakai masker, tertutup misalnya. Al-muhim seperti itu keadaannya, kemudian ngomong, anak ini mau sembuh, ya sembelih ayam cemani. Ayam cemani mahal, 2 juta, 1,5 juta, karena semuanya hitam, beraknya pun hitam, darahnya hitam. Maka akhirnya disembelih. Setelah disembelih sembuh. Nah inilah masuk kepada orang-orang yang datang kepada dukun ini mengikuti kesyirikan, menyembah kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, menyebutkan mantra-mantra yang merupakan pujian-pujian kepada jin besar mereka. Diikuti, masuk kepada tauhid. Maka mereka para kahin, para penyihir, para tukang teluh, semuanya masuk kepada tauhid dari segi matbu, diikuti. Maka mana dalilnya? Dalilnya banyak di dalam hadis. Disebutkan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari azwaji Nabi Muhammad SAW, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam yuqbal lahu shalah arba'ina lailah. Disebutkan di riwayat Muslim dari istri Nabi, barang siapa yang datang kepada tukang tenung, kemudian apa di sana dia lakukan?
Man ata arrafan fasa'alahu an syai'. Kemudian dia menanyakan sesuatu, menanyakan saja. Maka di sini dia tidak diterima sholatnya 40 hari. Dan lebih parah lagi, di riwayat Abi Hurairah, man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul. Di sini derajatnya lebih tinggi. Apa? Kalau tadi dia datang kepada tukang tenung hanya sekedar menanya, mungkin melakukan atau tidak melakukan, maka di sini hukumnya pegang nanti jatuh. Maka di sini hukumnya tidak diterima sholatnya 40 hari. Maka dia wajib melaksanakan sholat tapi tidak diterima. Dan lebih parah lagi di riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad dari Abi Hurairah, man ata arrafan au kahinan fasadaqahu bima yaqulu, dan mengikuti instruksi. Nah, di sini masuk kepada togut makbu tadi. Menyembelih ayam cemani, beli ayam cemani, disembelih. Sembelihnya untuk siapa? Untuk jin, agar anaknya sembuh. Berarti di sini masuk kepada perkara itu. Apa jawaban Nabi? Barang siapa yang datang kepada dukun dan mengikuti petuah dukun tersebut, tentunya dukun mengajak kepada kesyirikan, bukan kepada tauhid. Maka bagaimana balasannya? Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dia telah kufur, keluar dari Islam. Awas, permasalahan pergi kepada dukun bahaya. Sangat berbahaya. Jika mengikuti ucapannya dan melaksanakan kesyirikan tadi ya syirik. Dan si dukun ini menjadi togut dari segi ini. Di mana dia matbu, diikuti dalam kesyirikannya. Sama seperti kisah tadi, orang-orang yang soleh ataupun para pendeta dan sebagainya, maka di sini lebih parah lagi dalam keadaan keburukan, kesyirikan diikuti. Maka dari hadis yang terakhir ini lafadznya jelas, barang siapa yang datang kepada dukun dan mengikuti apa yang diucapkan, berarti dia mempraktekkan, maka keluar dari agama Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan yang inqita', yang mana diriwayatkan dari Khalas wa huwa Ibnu Amr dari Abi Hurairah, dan Khalas tidak mendengar dari Abi Hurairah. Namun datang riwayat dari Al-Hakim di Mustadraknya dengan mutaba'ah. Di riwayat Al-Khalas dan Ibnu Sirin dari Abi Hurairah, dan Ibnu Sirin dari murid paling kuat periwayatannya dari Abi Hurairah, maka sanad ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Namun diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam keadaan dhaif karena Khalas wa huwa Ibnu Amr Al-Hijri atau Al-Hajari tidak mendengar dari Abi Hurairah. Yang jelas hadis ini sahih dari jalan Mustadrak Imam Al-Hakim. Maka awas, orang-orang yang datang kepada dukun, dua pilihan baginya. Jika dia hanya sekedar datang ikut-ikutan, kemudian menanyakan sesuatu tapi tidak mengikuti apa yang diucapkan oleh dukun tersebut, hanya sekedar datang, mengantar teman dan sebagainya, bahaya. Tidak diterima sholatnya 40 hari. Namun jika datang tujuannya memang sengaja meminta pengobatan, fatwa, bahkan dia ditolak, maka pepatah Indonesia orang buruk mengatakan cinta ditolak, dukun bertindak jangan diikuti. Maka kalau cinta ditolak ya usaha lagi lah. Tidak usah pergi ke dukun. Maka nanti akan mengikuti ucapan dukun telah kafir. Karena banyak juga dukun ini akan memberikan mantra-mantra untuk memikat. Akhirnya masuk kepada peribadatan kepada jin, karena jin itu yang akan memikat si perempuan ini menjadi jatuh cinta kepada orang yang diinginkan tadi. Maka inilah dari dua perkara yang menjadi pendalilan tentang permasalahan togut. Apa yang pertama? Ma'budun, disembah. Apa yang kedua? Matbu, diambil fatwanya, diambil ucapannya, yang menyelisihi syariat diambil, diikuti. Dan yang ketiga muta', apa muta'? Ditaati. Dan ini kebanyakan dari
perkara-perkara yang merupakan dia pemimpin suatu kaum. Baik dia itu raja, baik dia itu pemimpin suatu negeri, baik dia itu adalah para umara dari suatu negeri, yang mana dia mengajak kaumnya yang meninggikannya untuk melaksanakan peribadatan kepada selain Allah dan harus diikuti. Kalau tidak diikuti, bisa dipenjara. Kalau tidak diikuti, bisa dihukum. Seperti pemerintah-pemerintahan yang zalim. Seperti contohnya pemerintahan apa? Al-Ishtirakiyah. Apa Al-Ishtirakiyah? Siapa yang tahu Al-Ishtirakiyah? Komunis. Seperti kita dengar pemerintah komunis di Cina yang menganiaya kaum muslimin di Aigur. Maka di saat bulan Ramadan mereka datang kepada mereka dan menyuruh untuk berbuka puasa dan melaksanakan peribadatan-peribadatan kepada selain Allah dilarang. Itu untuk kaum muslimin. Ternyata yang namanya komunis memang anti peribadatan kepada Tuhan, kata mereka, kepada Allah, dan yang lainnya juga mereka melarang orang-orang Nasrani yang menyembah syirik pun dilarang. Pokoknya yang punya keyakinan itu tidak boleh. Maka contohnya seperti ini. Mereka sebagai Amir Bilad, memang negeri mereka negeri yang komunis, maka harus mengikuti Vladimir, pemimpin mereka yang paling tinggi, Vladimir. Maka akhirnya semuanya harus taat. Maka ketaatan mereka dalam kekufuran, mereka masuk menjadi tauhid. Maka oleh sebab itu di dalam ayat Al-Quran telah disebutkan bahwa para pemimpin negeri, para raja dan yang lainnya itu, jika mereka baik, maka ketaatan kita kepada mereka, ketaatan kepada Allah. Seperti dalam surat An-Nisa Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Maka wahai manusia, kaum beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan pemimpin-pemimpin kalian. Maka kita bersyukur kepada Allah, pemimpin kita dari zaman dahulu Indonesia dijadikan negara yang merdeka di zaman Pak Soekarno sampai sekarang Pak Jokowi, semuanya dalam keadaan muslimin dan mengajak kepada kebaikan. Tidak melarang untuk sholat, untuk beribadah kepada selain Allah dan sebagainya. Alhamdulillah. Maka di sini ketaatan kita kepada pemerintah dari berbagai perkara, terutama yang wajib dan juga yang mungkin mustahab hukumnya, maka kita mengikutinya juga wajib. Yang mustahab juga mustahab, dan yang dibolehkan juga kita ikuti menjadi ketaatan. Maka oleh sebab itu ayat ini bagi mereka para pemimpin muslim, kita mengikutinya mendapatkan pahala karena ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya sama dengan kepada ketaatan kepada pemimpin kita selama pemimpin kita memerintahkan untuk mentaati kepada yang baik. Namun jika mengajak kepada keburukan maka tidak taat lagi. Karena dalam hadis-hadis yang banyak, la ta'ata li maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan di saat mengikuti manusia untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak boleh kita taat. At-ta'atu bil ma'ruf, ketaatan itu hanya dalam kebaikan. Adapun selama mengajak kepada kesyirikan sudah tidak boleh taat lagi. Maka di dalam ayat ini bagaimana mereka para pemimpin dijadikan sebagai sesuatu tokoh yang diikuti. Maka di sini masuk kepada al-matbu, yang diikuti. Di saat pemimpin yang kafir seperti komunis, maka mereka mengadakan pelarangan dalam peribadatan, dan ini kami dapati waktu kami di Yaman pun, Al-Ishtirakiyah, pemerintahan komunis ada di Yaman. Di saat keluarnya jajahan Inggris di Yaman sekitar waktu perang pertama dan kedua, maka Inggris pun dihalau. Kemudian setelah itu qadarullah di Aden di Yaman Selatan dikuasai oleh pemerintahan Ishtirakiyah. Dan diceritakan oleh kami dari paman-paman kami, dari kerabat-kerabat istri, dari paman-paman mereka,
bahwa mereka dilarang untuk melaksanakan sholat. So, di Yaman, negeri Islam, iya, karena pemimpin yang di bawah pemikiran komunis. Seperti kalau Indonesia dikuasai komunis dulu, ya seperti itu di Indonesia. Namun kita kaget, di Yaman, maksudnya Yaman negeri Arab. Arab nggak Arab, kalau komunis ya tetap. Maka dulu di Yaman sempat beberapa kurun waktu dipimpin oleh pemerintah yang komunis. Setelah itu alhamdulillah Allah jauhkan, maka mereka melarang untuk melaksanakan sholat dan mengeluarkan perempuan-perempuan tanpa hijab. Mulai dibuat perkara-perkara yang menyelisih. Nah, di sini masuk kepada togut mereka meskipun ngakunya muslim, namun muslim istiraki, muslim yang komunis, maka di sini masuk kepada matbu, para Vladimir yang melarang manusia untuk sholat dan membuat undang-undang yang menyelisihi syariat, perempuan keluar, membuka wajah-wajah mereka, itu yang terjadi. Maka akhirnya mereka bisa menjadi togut. Karena apa? Matbu diikuti. Diikuti bahkan dengan kekuatan. Maka ini jenis yang ketiga. Karena mereka sama melampaui batas. Tadi para pemimpin itu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, di saat taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita mentaati kepada mereka bahkan ibadah. Perlu ditekankan ini, membantah orang-orang Khawarij. Kita ini ibadah mengikuti pemerintah kita. Jangan kalian sibuk-sibuk untuk merongrong keamanan dengan memikir ingin reformasi, ingin keluar. Karena ketaatan kita kepada mereka, kita yakini Ahlus Sunnah sebagai apa? Penyebab masuk surga. Seperti di hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abi Umamah Al-Bahili, di mana Nabi Muhammad SAW di Hajatil Wada mengatakan, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum, wasumu syahrakum, wasallu khamsakum, wa ati'u dza amrikum. Ini poinnya. Tadkhulunal jannah rabbakum. Maknanya, wahai manusia, di Hajatil Wada depan seluruh manusia, takutlah kepada Rabb kalian, taatilah perintahnya, puasalah bulan Ramadannya, salatlah 5 waktu yang diperintahkannya, bayarlah zakat-zakat yang diperintahkannya, dan taatilah pemimpin-pemimpin yang baiknya, maksudnya yang mengajak kepada kebaikan, bukan pemimpin-pemimpin yang tadi yang mengajak kepada kekufuran. Maka waati uda amrikum, taatilah pemimpin-pemimpin muslim-muslim kalian, maka masuklah surga-surga kalian. Maka orang-orang Khawarij, orang-orang ISIS, Khawarij yang mencela-cela pemerintah karena memang tujuannya ingin kursi dengan nama baik, mempunyai partai seperti Ikhwanul Muslimin, HTI dan sebagainya dengan cara yang baik kata mereka, atau dengan cara kekerasan seperti ISIS dan sebagainya, maka sama, mereka akan mencela pemimpin kaum muslimin masuk kepada hadis ini. Kalian ingin masuk surga? Iya. Taat kepada mereka, selesai. Kenapa harus memberontak, mengumpulkan senjata, mengumpulkan manusia, kemudian memberontak, kudeta, tumpah darah di mana-mana? Cukup. Ingin masuk surga kan kalian dengan melaksanakan tadi yang bikin ribut tadi? Iya, tujuannya masuk surga agar menggantikan rezim yang bla bla bla, yang dolim dan sebagainya. Itu tujuannya ingin masuk surga, iya. Ya udahlah, nggak usah ribut-ribut dan bikin pertempuran di mana-mana. Cukup taati mereka, selama mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, masuk surga. Kalau orang-orang Khawarij memahami hadis ini, maka mereka akan duduk tentrem bersama Ahlus Sunnah, tidak mikir membuat partai untuk menjadi oposisi dan mendapatkan kursi dan nanti menggulingkan pemerintah yang ada, atau dengan kekuatan mengumpulkan masyarakat, demo, dan melatih para pejuang untuk menjadi tentara-tentara mereka yang akhirnya terjadi kudeta. Kayaknya nggak usah capek-capek seperti ini. Reformasi, revolusi, cukup duduk, belajar Al-Quran, Sunnah, taat kepada pemerintah kita, masuk surga. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan dari pelajaran malam ini. Kesimpulannya, togut itu ada berapa? Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Ada 3. Apa yang pertama? Ma'bud, dia disembah dan ridho. Yang kedua, matbu', fatwa-fatwanya diikuti, terutama orang-orang yang soleh dan bahkan orang-orang yang jahat seperti paranormal,
penyihir, peneluh dan sebagainya. Dan yang ketiga, muta'. Siapa kebanyakan muta'? Mereka orang-orang yang mempunyai kekuasaan sehingga dia mengajak manusia kepada perkara-perkara yang menyelisihi syariat dan mengilzamkan kalau tidak dipenjara, kalau tidak dizalimi dan sebagainya seperti orang-orang komunis. Maka di zaman orang-orang komunis banyak dari orang-orang yang soleh hilang dan mereka mempunyai kekuatan. Diketahui si fulan dai di rumahnya mengajari manusia, diketahui malam itu hilang. Datang 2 mobil, bruk, hilang. Tidak ada orang yang berani untuk berbicara. Ya apa tidak seperti itu di zaman komunis? Maka mereka pun muta'. Wa naktafi lahuna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanallah.